Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi hari Senin tanggal 5. Nah, Goto masih ARB guys. Besok ARB lagi tuh kayaknya ya, masih hari Senin ya. Karena overnya masih 3 triliun. Wow, rupiah gitu ya, masih banyak. Berarti besok masih ARB lagi Goto. Nah, kalau Goto ARB ya nular ke yang lain jadi agak lesu guys. Oke, kita lihat market hari ini ya. Market hari ini itu ya seperti ini, IHSG drop, terus ketarik di akhir sesi jadi 0 gitu ya. Jadi doji seperti itu. Tapi di sini asingnya keluar banyak guys ya. Asingnya itu keluar 1,6 triliun. Di saham apa aja? Nah, coba kita cek ya. Ternyata asingnya itu ngejual saham Bank BCA guys ya. Bank BCA dijual asing itu setengah triliun. Nah, berarti 1,6 triliunnya itu sepertiganya itu disumbang oleh BBCA. Terus lainnya adalah Bank BNI, Astra, Bank Mandiri, Bank BRI, United Tractor ini ya mau ARB dijual asing ternyata. Terus ada Adro, Telkom, ada Avian guys. Waduh, saya punya Avian ya guys. Saya punya Avian ya, minus 3% ya. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih, ini kalau buat swing jangka panjang sih untuk Avian is no problem. Nah, di sini ada MTEK, ada segala macam nih guys. Ini yang dijual asing ya. Jadi asingnya hari ini net sell lumayan gede di saham-saham blue chip. Terus kita lihat yang net buy-nya itu ternyata dia asing masuk di MDKA ya 100 miliar ya. Terus ada Inco, ICBP, PNLF. Nah, PNLF ini besok masih potensi naik lagi guys ya. Hari ini kita cuan sebenarnya, cuman besok masih potensi. So ada Excel segala macam, Mas bisa baca sendiri nih ya. Asingnya net buy, tapi cuman sedikit. Oke, semoga mulai minggu depan ya IHSG itu membaik ya. Membaik window dressing guys. Tapi kalau masih ada beban Goto, aduh. Open market pasti IHSG gap bawah. Open market tuh jebret gitu ya, turun. Kalau Goto itu open air. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. RB itu IHSG pasti turun dulu, merah dulu. Gitu ya, seperti itu guys ya. Itu yang membuat nggak enak banget nih kalau misalnya Goto masih HRB terus gitu, marketnya nggak enak. Awalnya pasti dibanting dulu masalahnya guys. Oke, kita lihat rekomendasi yang kemarin kita buat video. Yang pertama adalah ESA guys. Nah, ESA ini kebanting ya. ESA ini kebanting ya, mungkin Mas Bro bisa CL lah untuk ESA ini. Tadi sempat naik sih sampai ke 1080 ya. Sedikit ya, cuman langsung kebanting ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang mantengin saya sudah kena CL ya. Udah CL seperti itu. Tapi yang masih hold sih nggak apa-apa. Ini masih potensi guys. Untuk ESA ini masih hold nggak apa-apa. Nanti bisa buy 2 ya. Beli 2 mungkin di kisaran EMA 200 seperti itu. Mas Bro bisa AVG down. Kalau yang fast trade mungkin bisa nanti tadi di CL ya kalau fast down. Oke, terus selanjutnya adalah ASLC. Kita lihat ya. ASLC ini cuan ya. Cuan untuk ASLC dan besok masih potensi naik. Nah, ASLC besok masih naik lagi. Kalau target saya sih, ini ASLC ini bakal bentuk trendline seperti ini. Tek. Nah, ini targetnya mungkin ke sekitar 160 lah ya untuk ASLC guys. Untuk jangka menengah seperti itu. Masih potensi naik untuk ASLC besok. Nah, terus selanjutnya adalah saham dari WMPP. Nah, WMPP juga cuan guys. WMPP ini kita cuan. Jadi awal market sempat di bawah drop, tapi di sesi 2 kita sempat cuan nih, bahkan sempat nyentuh ke 133 ya. Ini candlenya Mas lihat sendiri. Untuk WMPP ini cuan lumayan luber. Terus selanjutnya adalah saham dari BKSW. Kita lihat ya. BKSW ini juga sempat naik ke 100 ini ya, 108.
Nah, ini BKSW itu juga cuan kalau Mas Bro trading ya tadi ya. Cuman kalau yang masih hold ya sekarang minus sih, kan closingnya di 103. Tapi ini masih potensi guys. Ya untuk BKSW Mas Bro bisa pantengin besok. Ini bisa jadi fast trade untuk BKSW masih potensi naik. Kalau menurut saya sih BKSW besok akan balik lagi ke 105 atau lebih untuk di hari Senin. Ya, Mas Bro lihat aja. Yang penting hari ini kita cuan di BKSW. Terus selanjutnya adalah di part 2 adalah TINS. Kita lihat TINS. TINS ini cuan tipis sebenarnya ya. Tipis banget ya di 1245 ya, cuan tipis. Cuman ya masih hold nggak apa-apa. Ini kayaknya sudah mentok ya untuk TINS turunnya. Jadi ini mungkin bisa jadi referensi untuk mulai FVG down. Tapi lihat dulu lah. Mungkin beberapa hari mendatang ya, Senin atau Selasa atau Rabu, kalau misalnya dia udah kuat anteng baru FVG down bagi teman-teman yang sangkut di TINS. Oke, terus SLIS. SLIS gimana guys? SLIS cuan nggak ya? Kalau nggak cuan ya kena CL ya untuk SLIS ini ya. Karena up-nya tadi sebenarnya naik sih lumayan. Cuman kebanting ARB ya. SLIS ini tadi 2 kali sih cuannya. Kita lihat di sini ya. Kalau Mas Bro nggak percaya. Kalau Mas Bro gabung di STS ini bisa cuan. Kita lihat ya per 3 menit di SLIS. Nah, SLIS ini kita kan open di sini guys. Ini kan di jam 9 nih, tanggal 2 di sini guys. Nah, opennya itu di harga 272. Dia sempat naik sebenarnya ke 280, cuman drop. Nah, pas drop di sini sampai ke 254, 256 ini Mas Bro FVG down cuan untuk SLIS ini. Ada plannya kok di STS. Jadi bagi teman-teman yang gabung di STS, ini ada plannya. Ada plannya. Kita buat plan tiap pagi gitu ya. Untuk saham-saham yang seperti ini. Kalau misalnya turun kita beli di sini gitu. Pas mantul bisa cuan seperti itu untuk SLIS. Ini cuan kalau di STS ya. Kalau nggak percaya tanya aja teman yang udah gabung di STS. Oke, kita lihat SS16. Kita langsung ke yang saham selanjutnya adalah ADCP. Nah, ADCP ini belum gerak ya. Belum gerak, jadi masih bisa di hold dulu. Hari ini sebenarnya dia rups, cuman nggak ada mungkin nggak ada keputusan yang bagus gitu ya, jadi masih nggak gerak. Ricci, kita lihat Ricci open high ya. Ricci ini open high ya. Open high malahan guys. Open high lagi ya. Kita lihat besok ya. Habis open high biasanya naik. Ya berarti untuk Ricci ini bagi teman-teman yang masih punya sih hold aja dulu. Oke, udah ya. Seperti ya. Mantap sih sebenarnya. Kita bermasalah cuman di Ricci dan ESA. ESA ini kena CL ya kalau fast trade. Kalau Ricci ini masih hold, karena baru minus sedikit. Oke, kita lanjut rekom besok. Wow, Senin, tanggal 5. Apa itu sahamnya, guys? Nah, yang pertama itu apa nih? Saya udah catat tadi. MTEK. MTEK. Kita bahas MTEK, guys. Ya, mantap sekali MTEK. Nah, MTEK ini seperti udah mentok ya. Seperti tapi. Karena mungkin sebenarnya MTEK ini udah mau naik tuh dari kemarin sebenarnya MTEK ini. Cuman karena gara-gara GoTo kan indeksnya tekno. MTEK juga indeks tekno. Padahal waktu itu Nasdaq itu kan indeks tekno juga naik tinggi ya. Cuman gara-gara GoTo-nya itu merah, indeks teknonya merah. Gara-gara indeks teknonya merah, asingnya jadi keluar guys. Karena kan asing kan kadang-kadang ngelihatin sektoral gitu ya. Nah itu yang menyebabkan. Jadi kalau misalnya MTEK, kenapa MTEK turun terus itu mungkin aja sebagian alasannya tuh karena GoTo guys. Karena indeks sektornya MTEK itu yang turun. Makanya trader-trader pada malas masuk, pada malah ngejual itu karena GoTo. Jadi kalau misalnya teman-teman nyangkut di MTEK, salahin GoTo ya. Salahin GoTo. Tapi ini kayaknya udah mulai hijau-hijau ya. Ini hijau yang pertama guys, gila. Dari terakhir hijau tanggal 21. Ini hijau yang pertama. Wow, ini bisa jadi mantap nih besok untuk MTEK. Kita lihat ya. Ini semoga aja rebound nih. Nah ini sebenarnya AK-nya masih keluar ya. Tapi ada YP yang merah-merah udah mulai beli si MTEK. Kalau kita lihat dari belakang pasti banyak banget yang sangkut di atas guys. Pasti. Pokoknya ini udah mulai istilahnya udah mulai averaging down ya untuk MTEK ini. Jadi teman-teman bisa istilahnya kalau baru masuk sedikit bisa berpikir untuk averaging down mulai minggu depan. Untuk si MTEK ini. Semoga aja juga minggu depan GoTo udah mulai nggak ARB ya. Biar indeks teknonya itu nggak merah terus. Makanya MTEK ini ketekan ya. Indeks tekno, saham-saham di indeks tekno tuh rata-rata ketekan gara-gara GoTo guys. Ya, itu penyebabnya.
Nah, kita lihat untuk MTEK fundamental juga bagus ya, lumayan oke lah fundamental MTEK. Sebenarnya dia juga LQ45, jadi kayaknya sih ya rebound lah ya di Desember ini. Nah, bagi teman-teman yang ikut MTEK bisa ambil di 1275, 1280. Kalau misalnya TP mungkin di 1310 sampai 1325 lah. Mungkin targetnya di sini guys untuk si MTEK. Target singkatnya. Nah, di sini guys. Target singkat di situ ya. Mungkin ini udah mentok aja sih. Udah disupport gitu ya. Nah, di sini guys. Ini udah disupport ya di kandang babi. Nah, bener ya, di kandang babi sini guys. Di sini ada support untuk MTEK. Nah, di sini. Nah, di antara inilah. Di sini kan sempat naik terus turun, naik terus naik lagi. Berarti di sini support kuat nih. Area support kuat MTEK di kisaran ini guys. Oke, itu untuk MTEK. Kita lanjut saham yang berikutnya adalah saham dari WIRG. Nah, ini indeks Tekno juga. Jadi indeks Tekno itu disokong oleh WIRG. Ya. Dibebani oleh Kuto. Wow. WIRG hari ini bisa dibilang volume terbesar sepanjang sejarahnya WIRG. Kemungkinan besok masih akan hijau. Mas Bro bisa istilahnya itu scalping tadi. Sebenarnya saya tadi udah cuan di week. Udah cuan di atas ini nih, di sekitar di harga 192 kalau nggak salah saya udah jual di situ. Jadi cuannya lumayan tadi saya di week. Dan ini volumenya masih oke, besok bisa scalping lagi nih di WIRG. Hari Senin ya, Mas Bro bisa masukin watchlist untuk WIRG. Kita untuk di sini untuk WIRG fundamentalnya ya seperti itu. Lumayan bagus, cuman dia jualnya agak mahal ya. Masih mahalan week daripada si MTEK. Nah, kita lihat di sini untuk WIRG hari ini ya. Siapakah hari ini yang membeli WIRG? Ternyata si BK, guys. Nah, ini yang naikin ternyata ada KI juga. Nah, YP yang paling banyak beli yang naikin, terus ada MG juga. Ya. Kalau kita lihat sini YP beli di 188, TP 189, MG 192, TP di 1892. Jadi MG ini malah CL guys. MG ini CL ya. Kita lihat netnya aja deh. Nah, ternyata masih ada banyak barang sih YP dan BK di AVG 188 dan 183. Ini kalau misalnya sih fix mungkin aja besok WIRG itu akan naik di lebih dari 183 guys. Untuk WIRG bisa masukin watchlist karena ada BK di sini. Nah, bagi teman-teman ikut WIRG bisa ambil di 178, 179, TP di 183 sampai 188 ya AVG-nya si YP. Di sini mungkin guys untuk taking profitnya untuk si WIRG. Bisa masukin watchlist karena volumenya masih besar sekali. Nah, besok mungkin masih naik. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3 adalah saham dari Becap. Nah, Becap sepertinya juga udah mentok ya. Udah 2 kali doji di situ. Dan hari ini sebenarnya sempat naik ya ke harga 197, cuman dia drop lagi. Dan mungkin aja besok udah mulai hijau nih untuk Becap. Ini Becap udah disupport banget guys di sini guys. Apakah Becap mau ke 50 lagi? Kayaknya nggak mungkin ya. Kalau kira sempat Becap ke 50 ya, ke 52 sebenarnya. Terus habis itu langsung mantulnya tinggi medeni ya, dari 52 sampai ke harga 300. Nah, kalau seperti ini sih kayaknya nggak mungkin lah nyentuh ke harga ini lagi. Mungkin ini sudah mentok ya. Ya mungkin sih, nggak ada yang nggak mungkin di bursa, tapi sulit lah ke harga itu. Oke, kita lihat di sini untuk Becap ya. Nah, Becap ini kita lihat dari fundamentalnya guys, profitnya naik, PBV murah, equity-nya juga naik ya. Ini fundamentalnya bagus sebenarnya Becap guys. Jadi ya aman lah. Bagi teman-teman yang sangkut di Becap semoga segera kejemput ya. Kalau menurut saya si Becap ini mungkin dalam waktu dekat akan balik ke 100 lagi. Nah, di sini ada YP dan MG ternyata yang beli Becap ya, di AVG-nya 94, 95. Nah, ini ternyata big player-nya udah mulai masuk Becap. Jadi bisa jadi referensi bagi teman-teman yang sangkut, misalnya bisa berpikir untuk averaging down. Tapi ini disclaimer on, Mas Bro bisa cek lagi sendiri nanti. Nah, bagi teman-teman yang ikut Becap, bagi yang belum punya bisa ambil 9394 tentunya. Untuk TP-nya mungkin di sini guys, sebentar ya. Kita lihat area TP-nya. Di sini ada teman-teman rata-rata di 98 sampai 100. Nah, bener ya. Kayaknya sih dalam waktu dekat sih Becap ini mau ke 100 lagi. Ya. Bisa TP mungkin di 96 sampai 100 lah untuk target TP dari Becap besok ya. Moga aja nggak doji lagi kalau besok, moga closing hijau beneran. Oke, kita lanjut. Yang nomor 4 adalah Bevic guys.
Nah, Bank Victoria ini juga udah mulai ke arah menarik ya. Ini kemarin kita belinya BKSW. BKSW cuan. Kita lihat di sini ya, BKSW dulu ya. Yang Mas Bur bisa lihat video saya yang kemarin itu kita bahas BKSW. BKSW disupport dan cuan. Hari ini kita cuan di BKSW di harga 108. Nah, untuk BEFIK ini sepertinya juga sama nih kayak BKSW. Dia udah mentok di support. Volume juga turun. Nah, kita ada di sini untuk Bank Victoria. Di sini ada corporate action. Apakah di sini ya profitnya naik banyak guys? Ya, Bank Victoria profitnya naik hampir 2 kali lipat profit Bank Victoria. Terus untuk PBV juga masih murah, masih 0,49. Equity juga naik. Ini fundamentalnya lagi bagus guys, BV guys. Kalau harganya turun berarti apa? Diskon. Seneng kan? Diskon. Seneng nggak yang diskon guys? Kamu nanya senang diskon apa enggak? Enggak, ini ada apa nih? Ada namanya BEFIK Reg Issue. Ini ada Reg Issue nih. Kapan nih Reg Issue? Tanggal 13 Desember. Oh, ini ada Reg Issue guys. BEFIK. Oh, ada Reg Issue guys. Wow, ada Reg Issue ternyata si BEFIK. Nah, BEFIK ini mau Reg Issue, dia itu kumnya tanggal 13 Desember dengan harga pelaksanaan 155. Nah, ini bisa jadi harga ini ya. Karena ada ininya, ada namanya waran ya. Ada warannya. Nanti kita bahas khusus deh di video khusus nih untuk Reg Issue dari BEFIK ya. Exercise price-nya juga 150. Ya, untuk di sini setiap ini belum ada guys. Belum ada untuk buarannya dapat berapa belum ada. Belum ada rasionya Mas, tapi harga tunggu 150. Ini bisa jadi pegangan untuk BEFIK guys. Ya kalau seperti itu sih kayaknya sih BEFIK ini bisa ya enteng ya ke 150 mah. Nah, ini bisa jadi referensi bagi teman-teman mau akumulasi BEFIK untuk target TP-nya mungkin aja ke 150 ke harga tembus Reg Issue-nya. Nah, bagi teman yang ikut BEFIK ambil 128, 129, TP mungkin dia 132 sampai 140 lah. Antara itu untuk TP dari BEFIK. Ini kemungkinan besok doji nih untuk si BEFIK nih. Mungkin bentuk shadow atas seperti itu. Oke, masukin watchlist BEFIK. Kita lanjut part 2 guys.